Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut merupakan instruksi atau informasi eh, bagi mahasiswa untuk pelaksanaan audit PT Wangi Farma. Nah, penugasan tambahan ini merupakan latihan atau merupakan gambaran bagi mahasiswa bahwa di beberapa kesempatan auditor itu memperoleh penugasan dua klien sekaligus atau bisa jadi lebih dari dua klien sekaligus ya. Jadi tidak hanya satu klien utama saja, tapi dalam mengerjakan satu klien si auditor itu bisa saja mendapatkan klien lainnya. Nah, sehingga si auditor tersebut bisa mengerjakan dua klien sekaligus bahkan lebih. Nah, hal ini melatih mahasiswa. Pelatihan kita hari ini, materi kita hari ini disisipkan satu klien lagi untuk melatih mahasiswa melaksanakan dua klien dalam satu kesempatan. Baik, kita langsung saja. Jadi klien tambahan kita pada kali ini adalah PT Wangi Farma ya. PT Wangi Farma ini kita tetap melaksanakan pemeriksaan aset tetap ya. Nah, model penugasan ini agak berbeda dari model penugasan klien utama kita ya. Jadi biasanya atau klien utama kita itu prosedur auditnya kita sediakan di setiap indeks itu ada prosedur auditnya ya, sehingga relatif memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan audit atau dalam menyelesaikan KKP ya. Setiap indeks ada prosedur, dan tick marknya tinggal drop down, kemudian hasil dari tick mark tersebut pada prosedur tersaji secara otomatis. Nah, namun sekarang mahasiswa itu diberikan informasi dalam satu tempat saja, dalam satu lokasi. Kemudian tick marknya silahkan dibikin sendiri. Kemudian KKP dasar sudah diberikan. Namun nanti ketika menjalankan prosedur tempat tick marknya itu tidak ada, maka mahasiswa harus membuat tempat tick marknya sendiri. Jadi tabelnya silahkan diinsert, baik diinsert ke kiri atau ke kanan secara horizontal atau diinsert secara vertikal sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prosedur yang telah disediakan ya. Jadi tetap dalam melaksanakan audit ini mahasiswa harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang sudah disediakan. Oke, sekali lagi klien kita pada kali ini adalah PT Wangi Farma. PT Wangi Farma ini adalah merupakan perusahaan distribusi parfum ya, atau minyak wangi. Proses bisnis sederhananya adalah membeli, kemudian tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut, menyimpan di gudang dan menjual. Nah, nama KAP, nama kantor akuntan publik di mana saudara bekerja itu untuk kali ini bebas ya. Jadi nama anda atau nama dua mahasiswa, misalnya namanya Andi, Iwan dan rekan misalnya ya, minimal dua mahasiswa deh, atau terserah anda mau bikin 3 mahasiswa dan seterusnya sebagai partners dan nama kantor akuntan publiknya ya. Jadi nama kantor akuntan publik anda adalah nama anda dan nama temannya, kemudian dan rekan. Oke, begini adalah beberapa informasinya. Yang berikutnya adalah informasi tentang aset tetap dan depresiasi. Aset tetap ini dicatat berdasarkan nilai perolehannya, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk dioperasikan. Ya, nah manajemen menetapkan bahwa metode depresiasi garis lurus untuk aset tetap tersebut dan umur ekonomis masing-masingnya adalah untuk gedung 30 tahun, mesin dan peralatan 20 tahun, kendaraan 4 tahun, dan peralatan kantor 20 tahun. Nah, ini nih yang harus Anda perhatikan banget. Karena kebijakan dari perusahaan ini
sedikit berbeda dari yang pernah kita pelajari mungkin ya. Jadi pada tahun perolehan, untuk penambahan dan penghentian aset tetap, tarifnya adalah setengah tahun atau 6 bulan pada tahun perolehan dan tahun penghentian. Nah, bagaimana maksudnya nih? Oke, nanti kita lihat nanti pas di penjelasan KKP-nya. Ya, intinya adalah metode penyusutan garis lurus, kemudian ada umur ekonomisnya, kemudian tarif-tarif penyusutan ketika melakukan perolehan dan penghentian, itu tarif penyusutannya hanyalah 6 bulan atau setengahnya saja. Kemudian yang kedua adalah karyawan klien telah mengeluarkan arsip voucher kas beserta bukti pendukungnya untuk seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan penambahan atau pembelian aset serta beban reparasi dan pemeliharaan. Semua informasi tentang voucher-voucher pengeluaran kas ya, itu disediakan ada di namanya di tabel 9 ya. Ada KKP-nya tabel 9. Dan dalam kasus ini, saudara dianggap telah meyakini bahwa seluruh voucher memiliki dokumen pendukung yang memadai. Jadi artinya diasumsikan saudara sudah memeriksa voucher-voucher tersebut ke bukti pendukungnya dan saudara sudah yakin bahwa voucher tersebut sudah memadai untuk mendukung opini Anda nantinya. Kemudian dalam kasus ini, saudara juga diasumsikan telah memeriksa seluruh dokumen pendukung untuk penjualan aset tetap. Nah, jadi nanti akan ada aset tetap yang dijual dan dokumen-dokumen pendukung itu sudah dianggap sudah Anda periksa. Dan dokumen tersebut memang diasumsikan sudah memadai, nggak masalah lagi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengendalian intern informasinya. Jadi Anda sebagai auditor juga melakukan wawancara dengan klien, kemudian untuk memperoleh apakah seluruh pembelian aset tetap dilakukan oleh bagian pembelian, ya. Jadi di sini Anda memperoleh informasi bahwa aset tetapnya dilakukan pembeliannya oleh bagian pembelian. Kemudian setiap pembelian aset tetap sudah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Kemudian perusahaan memiliki kebijakan bahwa pengeluaran terkait aset tetap harus dibedakan antara pengeluaran yang dikapitalisasi. Nah, silakan Anda baca ini nanti semua. Ini adalah merupakan jawaban dari internal control questionnaire, nanti ada tabelnya itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini merupakan data untuk pengujian substantif, data-data untuk pengujian saldonya. Ini saldo awal harga perolehan tahun 2020. Ini saldo awalnya. Kemudian ini saldo awal akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasinya tahun 2020. Ini saldonya. Nanti silakan Anda lihat, ini akan kita bagikan nanti. Kemudian ada juga informasi tentang penambahan aset tetap atau pembelian aset tetap selama tahun 2020. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada juga informasi tentang aset tetap yang dihentikan atau dihapus selama tahun 2020. Nah, ini silahkan dilihat. Kemudian ada informasi tentang beban reparasi dan pemeliharaan selama tahun 2020. Ya, ini informasinya. Nah, kemudian ada yang harus Anda isi, salah satunya ini nih. Kuesioner pengendalian internal aset tetap. Jadi Anda dianggap melakukan interview, melakukan wawancara kepada karyawan klien tentang pengendalian internalnya. Contoh pertanyaannya misalnya, apakah pembelian aset tetap dilakukan oleh bagian pembelian? Nah, Anda tinggal jawab iya, tidak, atau tidak. Nah, ini informasinya dari mana? Nah, informasinya dari sini tadi. Nah, dari pengendalian tren ya. Mudah-mudahan data ini cukup untuk menjawab seluruh kuesioner yang ada di sini ya. Nah, sementara kolom komentar ini untuk kasus ini kolom komentar itu dikosongkan saja karena informasinya memang tidak disediakan. Namun nanti pada kejadian real di lapangannya ketika ini memang harus dikomentari, Anda harus tuliskan komentarnya karena Anda memang langsung melakukan wawancara. Oke, nah
setelah selesai melakukan pemeriksaan pengendalian internal, pemahaman pengendalian internal, jadi kan memang dalam pemeriksaan itu kan ada 2 tahap utama ya. Yang pertama pahami SPI-nya, kemudian yang kedua lakukan pemeriksaan substantif, atau yang pertama adalah lakukan tes compliance, yang kedua lakukan tes substantif. Nah, tes substantifnya ini ya, ada program pemeriksaan, ada keterangan, dan ada tugas. Nah, tugasannya di sini nih semua nih ya. Nah, misalnya pertama program misalnya adalah eksistensi atau terjadian atau kelengkapan. Ini adalah merupakan asersi manajemennya. Nah, pada kasus ini saudara diasumsikan telah mempelajari KKP tahun sebelumnya. Jadi memang untuk melakukan audit Anda harus mempelajari KKP tahun sebelumnya untuk melihat di mana posisi timaknya, prosedur apa yang dilakukan, apa saja temuan-temuan pada saat itu, dan seterusnya, untuk memperlancar pekerjaan pada periode saat ini. Oke, yang pertama adalah misalnya minta atau buatlah daftar tentang aset tetap dan akumulasi depresiasi yang mencakup saldo awal, tambahan, penghentian, dan saldo untuk tiap-tiap jenis aset tetap. Nah, keterangannya, daftar tersebut belum dibuat oleh klien. Nah, kalau belum dibuat oleh klien, maka Anda diminta untuk membuat daftarnya pada kertas kerja indeks F1. Nah, di sini salah satu bedanya. Kalau di penugasan utama Anda yang Anda kerjakan sekarang, itu daftar aset tetapnya sudah disediakan oleh klien ya. Bisa daftar itu setelah Anda periksa ternyata benar atau salah ya, klien sudah menyediakan. Namun saat ini tidak disediakan ya, jadi Anda harus buat sendiri daftarnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari klien ya, informasi-informasi tadi. Kemudian atas dasar daftar yang dimaksud pada butir 1, jadi setelah dibikin daftarnya, maka yang pertama periksa kebenaran penjumlahan, lalu telusuri saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, lihat keterangannya sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Ini artinya apa? Artinya Anda dianggap sudah memeriksa ke kertas kerja tahun sebelumnya dan nilainya sesuai, maka berikan tick mark. Ya, sama seperti pemeriksaan yang sedang Anda lakukan sekarang, cuma ini informasinya singkat-singkat aja ya, tidak begitu detail. Anda harus melakukan analisis juga terhadap apa instruksinya ini sampai selesai. Sampai di sini. Nah, sini sampai good luck waktu sudah selesai. Nah, ini instruksinya, informasinya. Sementara di mana kerjakan? Nah, ini KKP-nya. KKP-nya ada F1, indeks F1, F2, F3, F4, F5, F6 atau tabel 9 ya. Kita lihat F1. Nah, ini kantor akuntan publiknya adalah nama Anda dan nama salah satu rekan Anda atau salah dua, kemudian dan rekan ya. Nah, ini PT Wangi Farma, aset tetap 31 Desember. Nah, ini dia bentuk tabelnya, tabel dasarnya, template dasarnya. Nah, yang kita maksud tadi adalah ini berapa angkanya. Misalnya tanah itu 23, berapa nih? Nah, kita isilah misalnya bebas. Nah, mebel dan peralatan kantor, kemudian jumlahnya silakan dijumlahkan. Nah, 201 lah misalnya. Lalu telusuri ke general ledger misalnya. Nah, ini tidak saja kan, ketik aja GL. Kemudian telusuri misalnya ke buku besar, ke apa namanya, buku besar, ke misalnya Anda memiliki kartu pembantu catatan persediaan atau apalah namanya, silakan tambahkan aja misalnya simbol di sini ya, satu simbol, whatever simbolnya, bebas. Misalnya simbolnya adalah ini misalnya. Nah, nah itu. Oke. Nah, kurang jelas, Anda besarkan sendiri. Jadi memang betul-betul mengandalkan kreativitas sendiri. Jadi dilatih seperti ini nanti. Nah, oke, berikan warna merah dan seterusnya. Ternyata ada satu lagi prosedur untuk ini ya, maka silakan insert aja. Nah, silakan insert sendiri. Nah, lalu apa nanti ininya apa namanya, informasi yang harus disampaikan. Nah, setelah ini, setelah GL, maka work done-nya di sini tentu Anda bikin GL. Itu artinya apa? GL misalnya
telah ditelusuri ke general ledger. Ya, dan seterusnya. Oke, kurang jelas, Anda silakan besarkan sendiri. Kalian besarkan sendiri 12 atau 14 dan seterusnya. Wah, ini garis-garisnya nggak enak seperti ini. Oke, silakan Anda merge. Kemudian ini silakanlah Anda format sendiri apa yang dihilangkan. Oke. Nah, ini juga sama. Mungkin Anda pengen samakan aja ininya. Dan seterusnya. Oh, di sini di saldo akhir ada juga, misalnya di saldo awal ini ada juga 1. Kalau seandainya mau tambah 1 lagi dan ada permintaan prosedur untuk menambahkan tick mark, silakan Anda tambahkan ya. Nah, semua seperti itu. Semuanya F1 sampai F5 kecuali tabel 9 ya, tabel 9 enggak diotak-atik. Apalagi ini dia dibuat oleh, diperiksa oleh, dan sumber ya. Sekarang Anda buat dibuat oleh, itu inisial Anda sendiri, diperiksa oleh, ini Anda bikin salah satu inisial dosen Anda, dan sumbernya Anda kosongkan saja ya. Sumber ini nanti isinya adalah misalnya sumbernya F1 misalnya, atau sumbernya F2, sumbernya F3 misalnya, atau sumbernya dokumen apa gitu ya. Nah, ini silakan nanti Anda isi kalau seandainya Anda mengetahui sumbernya. Kalau tidak ya silakan dikosongkan saja ya, karena ini bisa jadi sumbernya adalah informasi di Word. Nah, kan nggak mungkin gitu isinya ya. Oke, nah ini tidak dibikinkan seluruhnya. Nah, ini di F2 tidak ada, kan silakan bikin ya. Atau misalnya boleh nggak di copy ya, boleh. Kalau ini di copy boleh nih, silakan di copy saja, lalu nanti setelah di copy tinggal dirapiin aja ya, sesuai bagaimana formatnya nantinya. Ini Anda insert dan seterusnya ya, itu kreativitas masing-masing ya. Atau bisa jadi Anda bikin dalam bentuk pastenya dan dalam bentuk gambar boleh, tapi nanti masalahnya di pengisian. Oke, kita lihat misalnya paste. Sorry, ini belum nih, hilang lagi. Dimana misalnya all, oke, boleh, atau pakai BPM dan seterusnya. Nah, bisa lah Anda yang lebih mengetahui itu ya. Oke, kemudian lagi F3 sama ya, silahkan Anda bikinkan, lalu kemudian Anda perlebar lagi misalnya dan seterusnya. Atau misalnya kalau ini nggak cocok ininya, jumlah jumlah kolomnya ya, bisa Anda sesuaikan aja. Kalau ada 3 ya sama besar seperti ini. Silahkan bikin di sini, tinggal tarik ke bawah, isi, selesai ya. Oke, nanti tinggal di merge aja nih semuanya ya, supaya lebih bagus ya, di merge aja. Oke, kemudian lagi bentar, ini dihapus dulu. Nah, F3 juga seperti itu dan seterusnya. Silahkan dikreasikan sendiri nama cupnya sampai dengan tabel 9. Nah, tabel 9 ini tidak diotak-atik. Nah, tabel 9 inilah ada nanti informasi untuk voucher pengeluaran aset tetapnya, nomor voucher 218, 540 dan seterusnya. Terus dibayarkan kepada siapa vouchernya, Anda kan sudah tahu ya sistem voucher. Kemudian keterangannya untuk apa saja, terminnya untuk apa saja. Nah, ini untuk informasi Anda, uang-uang apa saja yang dikeluarkan oleh si klien kita untuk kaitannya dengan pembelian aset tetap atau beban pemeliharaan dan perbaikannya dan seterusnya. Jadi Anda bisa tahu juga berapa jumlahnya ini ya. Oke, kemudian setelah itu apalagi ya, setelah ini selesai berarti selesai ya, tinggal submit. Intinya adalah perbedaannya, yang pertama seluruh informasi hanya ada di satu tempat ya, tidak di setiap KKP ya. Itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, Anda harus merancang sendiri
KKP-nya, bukan merancang. Rancangannya sudah disediakan. Jadi di kantor akuntan publik itu ketika Anda melakukan audit sudah ada template-nya, sudah ada. Tapi kemudian akan disesuaikan dengan prosedur atau dengan kondisi yang ada pada tahun berjalan. Ya, karena memang masing-masing perusahaan memiliki proses bisnis yang relatif berbeda. Tentu ada juga terdapat perbedaan dari prosedurnya. Perbedaan dalam artian mungkin ada yang lebih banyak, mungkin ada prosedur alternatif ya, dan seterusnya. Oke, demikian saja. Jika ada pertanyaan silahkan di chat di WA grup aja ya. Jangan japri kalau masalah kalau masalah pembuatan KKP, chatnya di grup saja, karena nanti ketika ada temannya yang memiliki kasus yang sama bisa langsung mendapat jawaban. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.